kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan pandangan bahwa apa yang disampaikan itu dengan kalimat terkait dugaan, ya ada kalimat saya mendengar dugaan terkait dengan TPPU atau tindak pidana pemberantasan pencucian uang yang predikat krimnya atau tindak pidana utamanya atau induk dari tindak pidananya itu adalah tindak pidana korupsi. Kalau memang seperti ini adalah suatu hal yang sangat serius. Kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan TPPU yang tindak pidana utamanya adalah tindak pidana korupsi, seharusnya sampaikan saja ke penegak hukum. Ada ke KPK, bisa ke Kejaksaan Agung, juga bisa ke kepolisian dengan membawa data-data. Tapi kalau disampaikan ke media nanti akan menjadi perdebatan antara yang menyampaikan dan orang yang dituduh telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut, dan ini sangat tidak baik. Hal-hal yang sangat serius seperti ini sebetulnya langsung aja sampaikan dengan membawa data. Jadi karena tidak perlu harus menunggu bahwa nanti saya akan dipanggil atau dan sebagainya, sampaikan saja. Saya hormat kepada teman-teman semua karena berani mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang predikat krimnya itu adalah tindak pidana korupsi. Jadi kalau seperti ini sampaikan ke penegak hukum sehingga bukan hanya menjadi berita, tapi menjadi sebuah proses hukum sehingga apa yang disampaikan itu menjadi hal yang terbuka kebenarannya. Kalau memang benar bahwa yang dituduhkan itu akan menjadi sebuah proses hukum dan orang yang diduga terlibat itu pasti akan diproses untuk selanjutnya akan dikenai ya dengan sanksi dan atau diterapkan pasal-pasal yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Namun jika hanya menyampaikannya ke media, ini akan menjadi sebuah terjadi pro kontra. Yang satu nanti menyampaikan, yang satu akan menyampaikan lagi, terjadi bantah-membantah, dan ini sangat tidak baik. Proses hukum itu harusnya disalurkan pada tempatnya. Artinya tempatnya itu kalau kaitannya dengan korupsi, ya ada KPK, bisa di Kejaksaan Agung. Kepolisian juga punya hak untuk menangani tindak pidana korupsi sebagaimana ada putusannya. Jadi saya pikir itu sangat penting, karena kalau cuma sekedar disampaikan saja, ini juga tidak baik buat seseorang yang dituduh atau disangka, diduga telah melakukan sebuah tindakan. Apalagi ini hal-hal yang sangat serius yang akan berdampak buat seseorang itu tersebut. Jadi supaya tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan sangka, ya persangkaan, salurkan persoalan ini kepada proses hukum yang benar. Itu lebih bagus. Kalau memang benar nanti akan terungkap. Jadi tidak perlu yang di sini membantah, yang di sini juga menyatakan bahwa ada, ya silakan sampaikan. Ya, jadi bukan menyampaikannya kepada media. Media mungkin dengan harapan bisa mengontrol, ya bisa mengawasi proses ini bisa berjalan. Tapi kalau tidak disampaikan kepada penegak hukum, ini akan menjadi bola liar dan itu sangat tidak baik. Tidak baik untuk proses penegakan hukum, tidak baik pun kepada orang yang disangka, yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Jadi semua harus dijaga, artinya semua juga mempunyai hak, semua juga mempunyai harga diri, juga mempunyai hal-hal yang untuk melakukan pembelaan sebagaimana yang diatur dalam hukum. Jadi saya pikir itu
Jadi kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan data dan sebagainya itu lebih bagus sampaikan saja ke penegak hukum. Jadi dan tidak perlu menjadikan sebuah perdebatan, artinya yang satu menyampaikan, yang satu membantah atau untuk mengajak debat di dalam forum media sosial, karena forumnya bukan di situ. Mungkin itu baik untuk dalam proses untuk mengawasi penegakan hukumnya, itu bagus sekali. Jadi melibatkan media massa untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Tapi kalau cuma hanya disampaikan tanpa ditindaklanjuti, itu menjadi bola liar, sehingga nanti yang timbul jangan-jangan ini cuma sekedar untuk mendiskreditkan nama baik seseorang, atau mungkin data tersebut belum didapatkan. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi silakan kalau memang sudah ada proses hukum, lebih cepat lebih bagus, karena ini adalah untuk menjaga proses penegakan hukum yang berkeadilan. Saya pikir seseorang kalau berani menyampaikan tentang dugaan, saya pikir dia pasti punya data. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak bersamaan disampaikan juga kepada penegak hukum, supaya tidak menjadi bola liar. Ini kan menjadi bola liar, jadi artinya seseorang menyampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana TPPU, nanti di sini yang diduga juga akan membantah. Terus kenapa tidak ke penegak hukum saja? Kalau ada hukum, saya pikir pasti ditindaklanjutin. Apalagi dia punya tindak pidana utamanya adalah tindak pidana korupsi. Ini sangat luar biasa, karena itu pasti akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum, dan itu akan dikembangkan ya. Jadi dari tindak pidana korupsinya akan dikembangkan ke TPPU-nya, itu biasa, dan itu adalah bagian daripada peraturan yang diatur dalam undang-undang, baik undang-undang korupsi maupun undang-undang TPPU sendiri. Saya pikir itu. Menurut Bang Homi, ketika Bang Hotman mengajak debat ketua NCW sendiri yang melontarkan bola liar tersebut, NCW menolak debat itu gimana Bang? Karena sebagai seorang yang mengerti hukum, ya, perdebatan itu pun tidak ada bagusnya, tidak ada baiknya. Jadi kalau memang ini terkait dengan persoalan bukti, terkait dengan persoalan dugaan seseorang diduga melakukan tindak pidana TPPU, memang forum yang tepat adalah disalurkan kepada penegak hukum, biar penegak hukum yang melakukan proses. Nanti setelah itu ikutin saja prosesnya. Nah itulah, di saat itulah bisa media mengikutinya, bisa meminta beritanya seperti apa, prosesnya, kelanjutannya. Tapi kalau di sini hanya menjadi perdebatan, itu saya pikir itu hak seseorang untuk tidak mau terlibat dari perdebatan, karena ini bukan ini persoalan hukum. Jadi kalau persoalan hukum itu adalah prosesnya itu adalah disalurkan kepada penegak hukum. Kalau itu adalah tindak pidana atau tindak pidana korupsi, kalau memang itu terkait dengan persoalan perdata, salurkan melalui ke pengadilan, melalui somasi dan seterusnya. Jadi jalurnya itu ada, jadi bukan jalur perdebatan, bukan pula jalur tidak disampaikan kepada para penegak hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan itu adalah hal yang luar biasa sekali ya, mengungkap adanya sebuah dugaan. Tapi jangan sampai di sini. Jadi itu masih koma, jadi koma itu teruskanlah. Jadi yang saya harapkan, teruskan koma ini, jangan sampai hanya disampaikan, tapi teruskan. Sehingga ada institusi penegak hukum yang memproses hal ini, sehingga ada sebuah kepastian hukum, sehingga juga menjaga nama baik seseorang. Artinya nama baik seseorang dijaga itu, ya kalau memang dia terlibat, ya pasti akan diproses hukum. Kalau tidak terlibat, bahwa apa yang selama ini disampaikan itu adalah sesuatu yang masih sumir atau mungkin tidak bisa dibuktikan. Tapi itu yang terpenting, karena proses hukum adalah proses bukti, apalagi dalam perkara pidana. Ini kan perkara pidana. Perkara pidana itu tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan menyelesaikan.
alat bukti itu yang diatur adalah satu, adalah saksi, bukti tertulis, ahli, pengakuan dan itu yang terpenting. Jadi karena ini perkara pidana, penyalurannya adalah di institusi penegak hukum dan harus disertai dengan bukti sebagaimana yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam KUHP minimal 2 alat bukti. Sampaikan 2 alat bukti, satu bukti mungkin bukti tertulis atau mungkin apakah yang terkait dengan sirkulasi keuangan, kita nanti itu pasti ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat sehingga akan memenuhi 2 unsur alat bukti. Jadi 2 unsur bukti dari bukti itu menjadi minimal 2 alat bukti. Jadi minimal 2 alat bukti bisa terpenuhi kalau ada bukti tertulisnya. Dari bukti tertulis itu sendiri nanti akan diproses dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat sehingga akan terpenuhi minimal 2 alat bukti. Nah, kalau sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, proses ini akan naik kepada jenjang yang lebih lanjut. Dari proses penyelidikan mungkin akan menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi tersangka. Itu adalah proses-proses di dalam proses hukum. Saya pikir itu yang terpenting. Oke, terima kasih Bang.